Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kesempatan kali ini aku akan berbagi inspirasi atau tips untuk menaklukkan wawancara untuk beasiswa LPDP. Sebelum kalian menonton dan mendengarkan tips dan trik dari aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Thank you. Oke, langsung aja. Aku akan cerita pengalamanku saat wawancara tahun lalu untuk beasiswa LPDP tahun 2021. Jujur, itu adalah tes yang paling membebani pikiran, membuat hati begitu deg-degan, karena ini adalah final dari semua perjuangan kita pada tahap tersebut. Nah, alhamdulillah aku bisa lolos one shot mulai dari tes administrasi, kemudian tes bakat skolastik, dan yang terakhir tes wawancara. Sebelum aku mulai diwawancarai, aku menunggu di ruang tunggu untuk masuk di Zoom, dipersilahkan oleh panitianya dari sana. Waktu tunggunya kira-kira sekitar 1 jaman lah ya, maksimal 1 jam untuk langsung di accept masuk di ruang Zoom yang berisi para interviewers. Nah, 1 jam itu benar-benar bikin deg-degan. Namun tenang saja, teman-teman bisa mempersiapkan itu semua, bisa mempelajari kisi-kisi dari apa yang akan ditanyakan di wawancara, proses wawancara LPDP. Teman-teman bisa ikut join di grup Telegram beasiswa LPDP. Di situ juga akan teman-teman yang lain akan sharing apa aja yang harus ditanyakan, dan itu banyak sekali pertanyaannya, macam-macam. Namun kali ini saya akan fokus kepada pengalaman saya pribadi pada tahap wawancara seleksi beasiswa LPDP. Oke. Jadi saat itu aku diwawancarai oleh 2 orang. Beliau pastinya sudah ahli ya, orang ahli di bidangnya masing-masing, dan kemungkinan besar juga disesuaikan dengan bidang kita. Kalau kita bidangnya pendidikan atau pendidikan bahasa, kemungkinan besar ahlinya adalah yang juga berlatar belakang ahli di bidang tersebut. Nah, saya kebetulan saat itu ada dua interviewers, satunya jago bahasa Arab, dan yang satunya lagi lebih fokus ke psikologi kita. Pertama masuk langsung ditanyain dengan bahasa Arab, ditanyain tentang diri kita. Terus saya jawab, saya ini. Jawabnya simpel aja, nggak usah bertele-tele sampai membosankan. Misalnya nama, usia, kemudian pengalaman kerja atau pengalaman organisasi, kemudian latar belakang pendidikan kita. Itu yang paling penting, yang harus kita utarakan. Tidak perlu sampai menunjukkan alamat jalan kita di mana, atau hobi kita, atau sampai ke warna favorit, kemudian makanan favorit, tokoh idola. Kalau memang belum ditanyakan, lebih baik jangan dulu. Yang penting 4 hal tersebut yang harus kita sampaikan di awal. Nama, usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja atau pengalaman organisasi. Kalau prestasi, kalau memang disarankan, menurut saran saya, prestasi yang paling menonjol apa, bisa kalian ceritakan juga di situ. Karena kebetulan saya pernah mendengar dari pengalaman wawancara teman saya, mereka tidak ditanyain tentang prestasi. Barangkali para interviewer itu hanya fokus pada apa yang kita bicarakan, mungkin juga belum sempat membaca esai kontribusi atau personal statement kita yang sudah kita jelaskan prestasinya apa. Barangkali tidak sempat karena begitu banyak sekali para interviewer atau calon awardee yang akan diwawancarai. Maka penting bagi saya dan buat kalian semua yang sekiranya punya prestasi menonjol. Yang menonjol itu apa, nggak perlu banyak-banyak disebutkan. Itu juga disebutkan sebelum nantinya kalian menyesal bahwa interviewer nanti tidak tahu prestasi kalian. Nah, teman saya yang satu ini, pengalaman yang saya tanyakan itu benar-benar prestasinya membanggakan sekali. Menurut saya itu sangat membanggakan, prestasinya banyak sekali, namun ternyata para interviewer tidak menanyakan prestasi sama sekali. Nah, itu disayangkan. Akhirnya
dia tidak lolos pada seleksi wawancara. Nah, kemudian jangan lupa, oh ya, setelah saya ditanyai tentang identitas, Pak interviewer akan menanyakan tentang khutbah dirosiyah. Of course dengan bahasa Arab. Kemudian kenapa kamu pilih di universitas itu, kenapa jurusan itu, kenapa nggak di sini aja, bla bla bla. Ya, kita harus jelaskan dengan masuk akal. Fokusnya adalah bahwa kita pilih universitas itu karena memang benar-benar terbaik, mungkin dari sisi akademiknya, non-akademiknya, dosen-dosennya, profesornya, dan lain sebagainya. Saran saya, hindari jawaban-jawaban yang kira-kira menimbulkan kurangnya bobot dari jawaban tersebut. Misalnya, ya karena itu dekat dengan rumah saya, biar saya bisa pulang kapan-kapan, atau apapun lah. Yang paling diutamakan di sini menurut saya adalah kita yakinkan kepada para interviewers, meskipun itu dekat dengan rumah kita, bahwa itu memang terbaik universitasnya. Karena di situ ada profesor-profesor yang sangat membidangi bidang kita, dan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mendukung studi saya, sehingga bisa menambah kapabilitas saya di bidang saya, dan seterusnya. Oke, jawabannya harus lebih dewasa. Kemudian setelah saya ditanyain itu, nah kebetulan interviewer saya itu benar-benar cermat ya. Dibaca personal statement-nya, esainya, bahkan dibaca itunya juga, proposal penelitiannya juga dibaca, sehingga beliau tahu apa yang saya tulis di situ. Judulnya apa, terus permasalahan latar belakang di proposalnya itu juga ditanyakan kembali. Lah, pertanyaan yang membuat saya betul-betul berpikir keras saat itu adalah, gimana caranya bahasa Arab itu bisa setenar bahasa Inggris, bisa semaju bahasa Inggris di Indonesia? Nah, itu salah satunya. Sampai ditanya 3 kali karena mungkin beliau kurang puas dengan jawaban kita. Ya, saya sebagai orang berlatar belakang pendidikan bahasa Arab, pertama saya jawab, kita harus membuat semenarik mungkin bahasa Arab dari segi materi, media, organisasi, dan seterusnya. Kita harus membuat itu lebih dekat dengan bangsa Indonesia, harus menyentuh kebudayaan bahasa Indonesia. Itu masih kurang menurut beliau. Kita harus kolaborasi dengan IT. IT-nya bahasa Arab nih harus keren juga. Kemudian kita juga bisa menelisik atau mencontoh, memodifikasi sebuah penemuan-penemuan di bahasa Inggris yang menarik untuk kita modifikasi dan kita kembangkan di bahasa Arab dan seterusnya. Belum puas juga. Maka beliau, yang terakhir saya jawab, maka perlu adanya kewajiban dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang membuat bahasa Arab ini setara. Jangan sampai bahasa Arab itu dinomorduakan, hanya diberi jatah waktu sekian, kemudian apalagi madrasah-madrasah seperti itu dan seterusnya. Intinya dari yang ditanyakan tersebut, beliau seolah-olah berharap kalau saya ini juga akan berkontribusi di ranah kebijakan hukum tentang pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Setelah saya menjawab hal yang seperti itu, beliau sudah selesai, tidak menanyakan kembali. Bayangkan, saya sampai gemes gitu. Waduh, jawaban saya ini apa ini gitu ya. Alhamdulillah dikasih petunjuk oleh Allah yang seperti itu. Akhirnya pertanyaan dan jawaban yang ketiga itu bisa saya jelaskan, dan mungkin beliau juga lebih puas ya dengan jawaban saya yang terakhir. And next, lanjut ke interview yang kedua yang fokus ke psikologis atau pengalaman pribadi dari kita. Kita akan ditanya pengalaman-pengalaman kita nih. Salah satunya adalah pengalaman pahit atau pengalaman terburuk. Saat sudah unggulan pun, saya juga pernah ditanyakan tentang pengalaman terburuk. Ya, pengalaman terburuk ini mungkin akan mencerminkan diri kita, bagaimana kita bisa menangani solusi kehidupan kita. Nah, apa yang ditanyakan pada saya? Yaitu tadi, apa pengalaman terburuk? Kalau saya jawab, ya memang itu pengalaman terburuk, meskipun itu benar-benar saya syukuri prosesnya.
Dan kalau bisa betul-betul inspiratif ya, dari pengalaman dan kegagalan atau kekurangan kita, itu kita utarakan kepada beliau. Kemudian usahakan kisah-kisah tersebut memang menyentuh para reviewers. Menyentuh itu dalam artian, wah bikin terharu, wah ini keren banget nih. Meskipun kekurangan ini, meskipun gagal di sini, dan menarik gitu ya. Kegagalannya itu benar-benar membuat seseorang yang mendengarkan itu bisa bangkit ya, bisa terinspirasi. Nah, saat itu saya kebetulan dulu kecil itu pernah jualan untuk membantu orang tua saya. Jadi saya jelaskan itu jualan apa aja, di mana, keliling di mana. Tujuannya adalah untuk membantu ekonomi keluarga saya. Nah, menurut saya pribadi, para interviewer cukup tertarik dengan cerita saya. Kemudian dari situ pun saya nggak berhenti di situ. Saya bercerita tentang prestasi saya, kemudian orang tua saya bagaimana cara mendidiknya, akhirnya bisa diterima di sekolah-sekolah terbaik, universitas terbaik, dan bisa berprestasi meskipun dengan perjuangan yang ekstra, ya, perjuangan yang bukan biasa-biasa aja, karena memang beberapa kekurangan finansial yang alhamdulillahnya bisa disupport dari kedua orang tua yang sangat mendidik. Nah, itu cerita dari saya yang mungkin menarik bagi mereka. Kemudian pengalaman terbaik pun juga ditanyakan. Pengalaman terbaikmu apa? Prestasinya apa? Bisa kemana? Atau bisa berkontribusi di mana? Organisasi di mana? Atau kalian syukuri itu apa, bisa membantu orang tua ini sampai misalnya bisa mengumrohkan orang tua, bisa ngasih modal kerja orang tua berapa juta. Nah, itu kalian sampaikan dengan penuh rasa tawadu, tahadus minima ya, bukan untuk sombong-sombongan, beda nanti cara penyampaiannya. Yang penting adalah kalian tetap sampaikan itu dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur, bukan untuk membanggakan diri sendiri. Kemudian cita-cita rencana ke depan, cita-cita dan rencana ke depan. Mau jadi apa harus jelas, jangan sampai kita menjawab apa adanya. Saya akan melakukan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjawab seperti itu, karena yang dimau oleh interviewer beasiswa ini adalah hal-hal yang visioner, yang langkah-langkahnya itu jelas dan tegas. Langkah-langkahnya itu empiris gitu loh, bisa diukur sesuai dengan kemampuan kita, nggak khayal, nggak hanya berlepas tangan, seperti itu jangan. Karena pengalaman saya dulu di beasiswa unggulan adalah, yaitu sisi tasawufnya itu benar-benar kental. Saya akan melakukan yang terbaik ke depan, apapun yang digariskan. Yang penting saya setiap waktunya akan mengusahakan dengan yang terbaik. Itu benar-benar absurd ya, karena yang diminta adalah langkah tegas, karena sebagai seorang pemimpin harus punya visi dan misi yang jelas. Nah, LPDP ini salah satunya adalah ngetes kepemimpinan kita dari pribadi kita masing-masing. Kemudian selain cita-citanya itu nanti diublek-ublek, nanti juga bakal ditanyakan apa relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang akan kita ambil di jenjang selanjutnya, di tingkat S2 atau S3-nya itu yang kita ambil. Relevansinya apa juga akan ditanya. Jadi usahakan cita-cita kita itu nyambung sama jurusan yang akan kita ambil di beasiswa. Jangan sampai kita cita-citanya jadi dokter, tapi ternyata yang kita ambil adalah pendidikan bahasa Arab. Itu nggak nyambung sama sekali. Maka usahakan peluang kerja di pendidikan bahasa Arab itu apa, peluang kerja di bidang sosial itu apa, itu benar-benar nyambung, sehingga LPDP itu tidak sia-sia memberikan kita dana untuk menempuh pendidikan yang akan kita ambil tersebut. Kemudian tips dari aku, kumpulkan daftar pertanyaan, ya, join Telegram tadi, banyak kisi-kisinya yang nanti kalian bisa searching sendiri. Latihan ngomong dengan pasangan kalian atau teman kalian atau sahabat kalian, latihan sampai lancar. Kemudian minta pendapat mereka bagaimana jawaban kita, freak atau enggak, terkesan sombong atau enggak, karena mereka yang bisa menilai kita ya. Dan kalau kalian punya jawaban, ya, sorry.
Oke, dan kalau kalian punya jawaban unik, jujur, dan anti mainstream itu lebih baik. Kemudian tips dari aku adalah yang selanjutnya, ini pernah aku sampaikan di webinar scholarship di Jombang ya. Nah, ini yang juga sangat penting ya, senjata kita yang utama adalah berdoa. Berdoa di awal, berdoa di tengah, berdoa di akhir, semuanya semata-mata kita andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongannya karena tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa perbanyak sholawat, sholatnya ditambah, doanya yang kenceng, mintanya tuh yang bener-bener gitu ya. Selalu minta doa restu kedua orang tua, mertua, bahkan teman, bahkan guru-guru, ya kan? Kita banyakin doa, mudah-mudahan siapapun dari doa mereka ini benar-benar diijabah dan bisa mengetuk pintu langit. Nah, untuk memperlancar nih ya, karena kita orang yang beriman, apalagi seorang muslim, bersedekahlah sebelum melakukan tes. Setiap tes, mulai dari awal sampai akhir, baik bersedekahnya berupa harta atau tenaga. Nah, itu teman-teman tips dari saya. Terima kasih udah nonton sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya doakan yang menonton video ini dan kalian semuanya dimudahkan urusannya, terutama dalam meraih beasiswa cita-cita kalian. See you on the next video, and jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang kelupaan satu poin yang penting juga. Kalau selama kita melaksanakan tes wawancara mulai dari awal sampai akhir, usahakan kita tetap tenang, rileks, senyum, santai, ramah, sapa para interviewer dengan hangat, ya. Jangan terkesan redek, grogi, dan kelihatan tuh hindari, ya. Jadi cara menghindarinya gimana ya? Tetap tenang. Kemudian sebelum memulai juga ambil nafas dalam-dalam, keluarkan sedikit-sedikit. Senyum, jangan lupa senyum, jangan terlalu lebar, jangan terlalu nyengir ya. Senyum yang ikhlas, oke? Terus terima kasih di setiap pertanyaan, di setiap kesempatan yang diberikan kepada kita. Dan jangan lupa untuk mendoakan para interview kita di akhir. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat semua, senantiasa sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon pamit undur diri misalnya, dan seterusnya. Jadi, oh ya jangan lupa mohon maaf juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Lah, pokoknya ramah tamah atau basa-basi yang penting menurut saya. Jangan lupa ya.